Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kisah menarik tentang Bal'am bin Ba'uro, seorang ulama mulia yang hampir menjadi nabi, namun akhirnya berakhir sebagai anjing. Meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa Bal'am adalah seorang nabi, namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Bal'am bin Ba'uro memiliki pengetahuan tentang nama-nama Allah yang agung dan mampu melihat malaikat. Ia juga dikaruniai keistimewaan bahwa doanya selalu dikabulkan. Namun, perjalanan hidup Bal'am berubah ketika ia terlibat dalam permintaan doa dari kaumnya yang bermaksud untuk melawan Nabi Musa dan kaumnya. Kita akan menjelajahi perjalanan hidup Bal'am bin Ba'uro, pertemuannya dengan Nabi Musa, perubahan nasib yang dialaminya, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya. Bal'am bin Ba'uro sangat terkenal di dunia dan akhirat karena namanya diabadikan dalam Al-Quran dan Taurat. Alkitab menyebutnya sebagai Bileam bin Beor, namun para ahli tafsir Al-Quran menyebutnya Bal'am bin Ba'uro atau Baur. Di dalam Al-Quran sendiri, tidak ada ayat yang menyebutkan namanya dengan jelas. Tapi, ada satu ayat yang menurut banyak pakar tafsir ditujukan pada Bal'am. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 175, "Dan bacakanlah kepada mereka, berita orang yang telah aku berikan kepadanya ayat-ayatku, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaiton, sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat." Diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholhah bahwa Bal'am adalah orang Bani Kanaan yang tinggal di kota tempat tinggal orang-orang gagah perkasa yang hendak diperangi Nabi Musa. Sementara menurut Muqatil, Bal'am adalah penduduk kota Balko yang sekarang menjadi provinsi di Yordania. Ia adalah seorang ulama dan ahli hikmah yang berasal dari kalangan Bani Israel dan hidup pada zaman Nabi Musa. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status Bal'am sebagai seorang nabi. Meskipun demikian, Bal'am memiliki kelebihan dan keilmuan yang menonjol. Bal'am bin Ba'uro merupakan keturunan dari Nabi Lut bin Haran bin Azar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Bal'am memiliki pengetahuan tentang nama-nama Allah yang Maha Agung, atau Ismul Adzam, dan memiliki kemampuan melihat malaikat. Dalam doanya, Bal'am menggunakan nama-nama Allah yang Maha Agung, yang membuat setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Hal ini menjadikan Bal'am memiliki kelebihan dan keistimewaan di kalangan Bani Israel. Pada suatu saat, ketika Nabi Musa berada di Suriah selepas keluarnya dari Mesir, melihat kedatangan Nabi Musa bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Biasanya begitu, jika di dalam suatu wilayah terdapat ancaman dari pendatang terutama orang yang baik, pasti yang merasa terganggu dengan eksistensinya akan memberikan resistensi dan perlawanan. Apalagi, misi kenabian sendiri di samping memurnikan tauhid, juga senantiasa membela keadilan dan persamaan hak asasi manusia. Karena mereka tahu bahwa Bal'am adalah ulama, mereka akhirnya meminta mendoakan agar Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah, agar menimpakan keburukan kepada mereka." Namun, Bal'am menolak permintaan tersebut, karena ia menyadari bahwa Nabi Musa adalah seorang utusan Allah, dan tidak bisa memusuhi beliau. Walau begitu, tekanan dari kaumnya terus berlanjut, dan terus dibujuk dengan imbalan akan memberikan harta dan kedudukan pada akhirnya. Lewat istrinya, ia pun goyah dan menerima tawaran tersebut. Akhirnya, iman Bal'am pun tak kuasa menolaknya. Bal'am lantas naik ke kudanya dan berangkat menuju Nabi Musa. Perjalanan Bal'am tidak berjalan mulus. Kudanya terus terjatuh dan Bal'am memukuli kudanya sebagai tanda kekesalannya. Pada saat itulah kuda tersebut berbicara kepada Bal'am, "Mau kemana kau? Tidakkah engkau melihat di hadapanmu ada malaikat yang mendorongku sehingga terjatuh?" Meskipun mendengar kata-kata kuda tersebut, Bal'am tetap melanjutkan perjalanan ke puncak Bukit Husban. Singkat cerita, Bal'am sampai di puncak Bukit Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa dan pasukannya. Disinilah, Bal'am berusaha mendoakan keburukan kepada Nabi Musa.
Namun, Allah membuat lidah Balaam menjadi keluh dan kaku, sehingga lidahnya malah mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan mengutuk kaumnya sendiri. Hal ini menjadi tanda dan pertanda bahwa Allah tidak memperkenankan Balaam untuk merugikan Nabi Musa dan Bani Israel. Melihat doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes, "Wahai Balaam, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Ia menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Kejadian ini membuat kaum Balaam mencaci maki Balaam karena perubahan yang terjadi pada dirinya. Mereka mengejek dan merendahkan Balaam yang dulunya dihormati sebagai seorang ulama dan memiliki kemuliaan. Balaam menyadari bahwa Allah telah mengendalikan lidahnya, lalu menyadari kesalahannya. Ia meminta maaf kepada kaumnya dan menjelaskan bahwa itu di luar kendalinya, dan kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Sambil menangis Balaam berkata, "Sekarang, lenyaplah bagiku kebaikan dunia dan akhirat, tidak ada yang tersisa kecuali tindakan makar dan tipu daya." Meskipun mengalami perubahan nasib dan menyadari kesalahannya, Balaam tetap tidak bertaubat. Ia memerintahkan kaumnya untuk mengirimkan wanita-wanita cantik kepada pasukan Nabi Musa dengan harapan mereka akan tergoda untuk berzina setelah lama terkekang menjadi budak di Mesir. Balaam menganggap bahwa jika pasukan Nabi Musa berzina, mereka akan dilaknat oleh Allah dan kalah dalam pertempuran. Setelah kaum wanita masuk ke perkemahan pasukan Nabi Musa, terjadi kejadian yang tidak terduga. Salah seorang dari pasukan Nabi Musa terpesona oleh wanita tersebut dan membawanya kepada Nabi Musa, berharap Nabi Musa akan mengizinkannya. Namun, Nabi Musa tetap teguh pada prinsip keharaman perbuatan tersebut dan tetap melarangnya. Namun, Bani Israel memilih untuk mengabaikan larangan Nabi Musa. Akibatnya, Allah menurunkan wabah penyakit yang menyebar dengan cepat di kalangan Bani Israel sebagai azab atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Bencana tersebut menjadi azab yang berat bagi Bani Israel. Wabah penyakit ini menewaskan lebih dari 70.000 orang dalam waktu yang relatif singkat. Mereka merasakan betapa beratnya siksaan yang diterima akibat mengikuti tipu daya dan godaan Balaam. Bencana ini mengingatkan mereka akan kesalahan mereka dan konsekuensi dari tindakan maksiat yang mereka lakukan. Fanhasyah bin Al-Aizar bin Harun, pembantu Nabi Musa, membunuh para pelaku zina tersebut sebagai hukuman. Fanhasyah berdoa, "Ya Allah, demikianlah yang kami lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu." Kemudian, penyakit wabah pun hilang dari Bani Israel. Kisah pertemuan Balaam dengan Nabi Musa ini menjadi bukti bahwa Allah tidak mentoleransi kesombongan dan tindakan yang bertentangan dengan petunjuknya. Meskipun Balaam memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan melihat malaikat, ia tetap jatuh dalam godaan dunia dan menjual agamanya. Perubahan nasib Balaam tidak berhenti sampai di situ. Allah mengubah Balaam dari manusia mulia yang hampir mencapai derajat kenabian menjadi seekor anjing. Balaam hidup sebagai anjing dengan lidah yang menjulur. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Perubahan ini menjadi simbol dari kemurkaan Allah dan hukuman yang diterima oleh Balaam atas pengkhianatan dan keinginan dunia yang melampaui kesolehan. Allah berfirman dalam Al-A'raf 176, "Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka, perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu, agar mereka berpikir." Nabi Musa lalu berdoa agar Allah mencabut iman dan al-ismul adzham dari diri Balaam. Allah benar-benar mencabut apa yang dimiliki Balaam, imannya, pengetahuannya, ismul adzhamnya. Saat itu, tampak cahaya berbentuk merpati putih keluar dari tubuh Balaam. Akhir hayat Balaam sebagai anjing mencerminkan nasib yang menyedihkan bagi orang yang menjual agamanya demi harta, jabatan, dan kepentingan pribadi. Allah mengisahkan kisah Balaam ini sebagai peringatan bagi manusia agar mereka berpikir dan menghindari kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Balaam. Peristiwa ini juga mengingatkan kita akan bahaya mengikuti nafsu syahwat dan mengabaikan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.